Setelah Putri Chandrawati dan asistennya Susi diperiksa untuk lie detector, hari ini polisi juga memeriksa Verdi Sambo untuk diuji kebohongannya atau lie detector dan lebih lengkap untuk membahas bagaimana menguji kejujuran dari kesaksian seorang Verdi Sambo dengan menggunakan alat lie detector. Kita terhubung dengan Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, dan ada juga mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan. Selamat petang, Bapak-bapak, Pak Anton, Pak Fikar. Selamat petang. Salam sehat semuanya. Iya, Ya, Pak Anton. Iya, saya ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, ada tidak kira-kira pertimbangan polisi akhirnya Verdi Sambo ini menjalani pemeriksaan lie detector terakhir setelah yang lainnya sudah diperiksa terlebih dahulu? Ya jelas karena pemeriksaannya dari awal kan berubah-ubah. Dari berubah-ubah ini kan penyidik bingung. Nah untuk itu perlu diadakan satu hal yang bisa meyakinkan penyidik bahwa mana pertanyaan atau statement dari FS ini yang betul-betul akurat bisa dijadikan alat bukti sebagai keterangan tersangka di pengadilan. Nah justru dari lie detector itu akan diketahui dari poligraf. Poligraf itu apa? Detak jantung. Detak jantung. Kalau berbohong itu biasanya poligrafnya itu tinggi. Gitu. Karena ya berdebar-debar. Tapi kalau tidak relatif ada batas-batasannya misalkan 10%, 20% gitu kan. Tapi kalau sudah di atas 10% itu diindikasikan ada kebohongan-kebohongan. Dengan ada uji coba pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, sehingga nanti di sana ini pun juga harus di verifikasi lagi. Mana yang kira-kira akurat, mana yang setengah akurat, mana yang bohong gitu kan. Oh, jadi artinya itu harus nanti dipisahkan lagi ya hasilnya ya? Ya, dipisahkan lagi gitu kan. Oke, dipisahkan lagi mana yang akurat, kurang akurat ya, dan yang sedangnya ini keakuratannya sedang begitu. Pak Fikar, kalau menurut Pak Fikar sendiri, polisi ini kan dilatih ya, terutama untuk Verdi Sambo pasti sudah terlatih begitu untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan atau sudah sering menguji juga untuk penggunaan lie detector kepada yang lain. Nah kali ini dipakai untuk dia sendiri. Nah artinya ada kemungkinan kalau hal ini sudah terbiasa bisa dilakukan untuk menghindari sesuatu pertanyaan yang kemudian menyentil untuk Verdi Sambo. Ya, saya kira menjadi relevan ketika yang diperiksa itu adalah orang-orang yang setiap hari berkecimpung di penyidikan, gitu. Ya, karena dia berhadapan dengan para saksi, tersangka, ya, yang memberikan keterangan. Nah, karena itu, ketika penyidiknya sendiri menjadi tersangka seperti Pak FS ini, ya maka harus ada alat memang yang mengukur apakah keterangannya itu benar-benar apa murni yang terjadi atau realitas yang dia katakan atau keterangan yang dibuat-buat atau keterangan palsu gitu ya. Nah, alatnya ini alat pembanding begitu Pak Fikar? Betul. Jadi ini untuk menjaga saja sebenarnya digunakannya lie detector ini untuk pada orang-orang yang punya pengalaman di dalam penyidikan sebenarnya. Itu menurut saya tujuannya seperti itu. Oke, Pak Anton, kalau misalnya kan kita dapat visual juga nih ya bagaimana keadaan di dalam untuk pemeriksaan lie detector sendiri. Nah ini biasanya berarti artinya kalau untuk seorang tersangka, terutama untuk Verdi Sambo, kira-kira nih Pak Anton, pemeriksaannya ini apakah harus tidak kenal dengan pribadi Verdi Sambo atau gimana, Pak Anton? Tidak ditentukan kan petugas lie detector itu bisa kena dan bisa tidak kena. Tetapi kan lie detector ini digunakan apabila justru keterangannya itu diragukan. Justru keterangannya itu bertentangan dengan antara yang satu dengan yang lain. Bertentangan dengan saksi-saksi yang lain. Tapi ketika ada keselarasan, tidak mungkin diadakan lie detector. Dan kalau pemeriksa, memang
sebaiknya adalah pemeriksa yang tidak dikenal. Karena bagaimanapun juga ada plus minusnya. Kalau dengan yang dikenal, kadang-kadang kan dalam penyidikan itu kita tidak langsung kepada materi materi acara gitu yang kadang-kadang pendekatan pribadi dulu, misalkan gimana, apa kabar keluarga, asal dari mana. Nah, kalau sudah satu frekuensi, biasanya yang diperiksa ini akan jujur gitu. Nah, justru di sini kalau dengan yang dikenal bisa saja dia jujur. Tapi kalau tidak dengan yang dikenal, ini perlu penyamaan frekuensi. Namun ini pun juga tergantung urgensinya. Karena ini masalah kan sudah menjadi jadi ya gaduh gitu kan. Kalau yang dikenal nanti bisa dianggapnya kolusi. Kalau dengan jadi ya mungkin bisa diberikan pertanyaan yang sama kepada pemeriksa yang dikenal dan kepada pemeriksa yang tidak dikenal. Ini rahasianya bagaimana gitu kan. Dan kemudian dikonstruksikan, disamakan dengan saksi-saksi yang lain. Nah, kenapa diadakan lie detector ini hanya beberapa pertanyaan saja yang kira-kira tidak sesuai dengan saksi-saksi yang lain. Tapi kalau yang sesuai enggak ditanyakan di lie detector gitu. Justru yang tidak sama aja gitu kan. Dan memang tadi juga betul kata Prof. Farid bahwa yang bersangkutan pengalaman di Sersil. Jadi pengalaman juga untuk mengelak atau mungkin menghindari unsur-unsur yang disangkakan. Karena sudah terbiasa begitu ya. Oke. Nah, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, nah tapi pertanyaannya, katanya kan ada Barada Eliezer, ada Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, ini katanya sama pernyataannya, meskipun kita nggak tahu ya kejujuran yang mana nih yang ditanyakan. Nah kalau misalnya hasilnya Verdi Sambo juga sama, jujur juga, nah ini kita bingung ya, padahal kan pada saat olah TKP, rekonstruksi juga ini ada perbedaan pandangan masing-masing. Begini, sebenarnya kan dasarnya baik saksi maupun tersangka, dia bebas memberi keterangan apa saja. Itu dasar utamanya. Nah, karena itu kemudian atas dasar itu dia juga punya hak untuk tidak menjawab bahkan. Ya kalau diatur KUHP itu seperti itu. Tidak menjawab atau bahkan mengingkari ya apa yang ditanyakan kepada dia. Nah, itu dasarnya itu. Karena apa? Karena dia tidak disumpah. Yang namanya tersangka itu tidak disumpah. Bohong sekalipun tidak punya konsekuensi yuridis gitu. Artinya dia akan dituntut sebagai keterangan palsu atau apa, tidak akan pernah gitu. Karena itu tadi kebebasan dia memberikan keterangan. Nah, karena itu menurut saya lie detector ini akan banyak membantu di penyidikan menggali keterangan-keterangan yang benar dari tersangka. Betul tadi Pak Anton, kan akhirnya juga akan disandingkan dengan keterangan saksi yang lain. Apakah sinergis atau selaras gitu, ataukah berlainan gitu. Nah, yang jadi soal kan kalau berlainan dari satu realitas dilihat secara berlainan. Nah, itu yang akan diselaraskan sebenarnya itu gitu. Oke, tapi yang penyidik yang masyarakat juga tanyakan Pak Anton ketika diumumkan kalau Barada Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini dikatakan jujur, tapi beda tidak diungkap kalau yang Putri dan asistennya ini kira-kira kenapa analisanya? Kemungkinan ada hal-hal yang menyangkut kehormatan dan harga diri. Makanya sampai hari ini kan Putri tidak ditahan kan sampai hari ini pun juga. Nah, hal tersebut sebetulnya tidak usah terlalu dipermasalahkan. Karena masalah penahanan itu walaupun tidak ditahan, apabila nanti jatuh hukuman kan dihitung. Ditahan tidak ditahan sama saja. Dan penahanan itu bukan wajib, bukan harus, tapi dapat yang merupakan kewenangan penyidik. Jadi walaupun sekarang sudah ditahan, tetap saja nanti sekarang ditahan ini akan dikurangi. Dan kenapa tadi bahwa ini tidak diungkap? Karena ini menyangkut harga diri dan kehormatan. Toh seseorang pun juga, siapapun juga dia tetap ketika dia meminta, mohon tolong lindungi hak saya. Karena baik tersangka, saksi punya hak asasi agar keterangannya itu tidak dipublikasi. Dan ketika penyidik
kemudian saksi tersangka meminta tidak dipublikasi, kemudian penyidik mempublikasi, walaupun seluruh masyarakat meminta, kita harus melindungi, kecuali nanti ada waktunya di depan sidang. Nah, kenapa? Ini karena ada permintaan dari yang bersangkutan agar jangan dipublikasi. Nah, jadi ada permintaan, tanggapannya Pak Fikar? Ya, boleh ya seorang tersangka atau seorang saksi meminta isi keterangannya tidak dipublikasikan. Dan itu wajib diikuti. Karena apa? Karena proses di penyidikan itu sebenarnya masih rahasia. Ya. Yang terbuka itu sebenarnya di pengadilan, gitu ya. Tetapi kerahasiaannya itu tidak berlaku bagi umpamanya penasehat hukum yang mendampingi atau penyidik yang melakukan pemeriksaan atau stakeholder lain yang memang terlibat di dalam pemeriksaan dalam pembuatan berita acara itu tidak rahasia gitu. Tetapi keluar apa isi keterangannya, nah itu yang memang masih jadi rahasia. Dia akan terbuka nanti ketika sampai di persidangan. Oke, jadi artinya untuk pemeriksaan lie detector ini tidak bisa berdiri sendiri ya, harus dicocokkan dengan bukti-bukti lainnya juga ya, karena tadi kan dibilang lagi kalau banyak yang berbeda dan bolak-balik untuk disanggah satu sama lainnya. Betul begitu Pak Anton? Betul sekali. Justru lie detector ini adalah setelah hasil konfrontir juga masih tetap berbeda. Sehingga diperlukan alat bantu. Dan sebetulnya ada satu alat lagi. Kalau dulu saya pernah melakukan selain lie detector. Karena maaf saja, ada orang tertentu yang di lie detector saja masih istilahnya itu bisa berbohong gitu kan. Nah, justru ada satu alat yang sebetulnya yaitu alat dari psikolog atau gestur. Jadi melihat pupil mata. Makanya ketika ditanya pupil matanya itu bagaimana? Kalau berbohong itu nanti akan ketahuan, pupil matanya akan membesar. Kalau jujur nanti akan ketahuan. Itu jadi ahli dari psikolog dan juga dari ahli gestur. Dan kenapa juga Verdi Sambo akhirnya diperiksa yang paling akhir ini untuk mencocokkan ya, yang katanya sebelum-sebelumnya keterangan-keterangan dari lie detector TSK lainnya gitu ya Pak Anton ya? Ya, itu sebagai upaya terakhir. Jangan sampai nanti begitu di persidangan nanti lain-lain, nah kita bisa ini kan sampaikan ini loh hasil lie detector. Bahwa Polri sebetulnya sudah sangat maksimal untuk mencegah dari manapun juga terjadinya kebohongan-kebohongan itu sendiri. Dan sampai hari ini di dunia, ya secara elektronik baru lie detector dengan gestur dan psikolog itu yang memang bisa membantu untuk mencegah kebohongan itu sendiri. Saya kira selain lie detector nanti kepada Bareskrim bisa juga untuk diadakan untuk gestur itu sendiri. Oke, Pak Fikar terakhir kalau dibilang 93% akurasi untuk keakuratan lie detectornya. Lalu bagaimana ini 93%-nya nanti dipakai atau justru digabung-gabungkan dengan bukti-bukti lainnya di persidangan? Pak Fikar. Pak Fikar? Saya ulang lagi Pak, saya telepon. Halo Pak? Iya, dapat mendengar suara saya Pak? Terima. Halo. Oke, Pak Fikar, jadi kalau dikatakan 93% akurasi untuk lie detectornya. Ini lagi telepon ulang. Oke, saya mungkin ke Pak Anton terlebih dahulu. Ya, oke, Pak Anton. Jadi setelah hasil lie detector nanti akan sudah selesai semuanya, kemudian sebelumnya juga ada rekon ulang, apalagi kira-kira yang akan dilakukan polisi untuk melengkapi sehingga berkasnya bisa diterima semuanya oleh kejaksaan? Ya biasanya berembuk dengan kejaksaan itu sendiri. Apa kekurangannya. Makanya polisi dengan jaksa ini kan suka bolak-balik. Nah, di sini satu tujuannya untuk meyakinkan hakim. Kira-kira dengan bukti-bukti yang ada, keterangan yang ada, itu bisa enggak nanti disajikan untuk persidangan. Selain tadi juga saksi dengan saksi, perlu juga diadakan satu sinergi rekonstruksi juga, baik dengan barang bukti yang lain. Gitu. Baik dari hasil lapor, baik dari forensik, dan lain-lain.
Dan betul Oke. tadi pun juga memang tersangka berhak untuk ingkar, berhak untuk diam. Tetapi ketika ada dua alat bukti yang sah, ditambah satu keyakinan hakim, itu tetap bisa dipidana ketika unsur-unsur pidana itu sendiri Sudah memenuhi masuk. ya? Baik. Ya, barang siapa dengan sengaja Oke, singkat. berbuat, gitu kan. Oke, baik. Saya ke Pak Fikar, terakhir Pak Fikar. Jadi kalau nanti Ya. di persidangan ketika semua buktinya sudah siap, termasuk juga dengan hasil lie detectornya, apakah juga harus dibarengi dengan kedatangan dari seorang psikolog forensik? Iya, saya kira psikolog forensik itu konteksnya adalah pembuktian, gitu ya. Jadi kalau dimungkinkan dia datang untuk menjelaskan hasil forensiknya. Tetapi sesungguhnya forensik itu hanya dengan surat saja sudah bisa berbicara sebenarnya. Karena dia diakui sebagai bukti surat yang dikeluarkan oleh instansi yang kredibel, gitu. Sehingga dia bisa didudukan sebagai alat bukti surat. Selain alat bukti lainnya, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, kemudian petunjuk dan keterangan tersangka. Jadi alat bukti surat itu bisa berdiri sendiri. Oke, baik. Jadi lie detector juga menjadi salah satu bagian yang harus dilewati untuk menguji atau menambah kelengkapan berkas sebelum nantinya juga akan diserahkan ke pihak kejaksaan. Terima kasih mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan dan Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti.